Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penggunaan IoT dalam meningkatkan kualitas hidup di Smart City. Pertama itu akan dibacakan oleh Eno. Ini ada pengertian. Internet of Things atau IT dalam konteks Smart City merupakan ekosistem teknologi terhubung yang menginteraksikan jaringan perangkat fisik bersensor dan software melalui internet untuk pengumpulan, menganalisis, dan berbagi data secara real-time sehingga memungkinkan kota-kota mengoptimalkan layanan publik, infrastruktur, dan operasional seperti manajemen lalu lintas, pengelolaan energi, pengelolaan sampah, atau smart transcan yang mampu mendeteksi dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Keamanan publik serta kesehatan masyarakat yang memungkinkan bertujuan meningkatkan efisien, berlanjutan ke lingkungan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga dengan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, aman, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu juga ada permasalahan, di mana urbanisasi, volume sampah meningkatkan tajam, sistem penguatan konvensional tidak adaptif, jadwal pengambilan tidak mempertimbangkan conditional real time, menyebabkan penumpukan sampah di inefisiensi operasional. Dampaknya lingkungan kotor, kualitas hidup menurun, beban biaya meningkat. Dan di sini ada solusi IT. Yang pertama, tempat sampah pintar deteksi jenis dan volume sampah. Yang kedua, data dikirim real time ke pusat kontrol. Yang ketiga, jadwal pengangkutan menyesuaikan kebutuhan aktual. Yang keempat, mengurangi penumpukan dan keterlambatan. Yang kelima, efisiensi operasional dan penghematan biaya. Implementasi IoT. Penerapan IoT itu di kota memberikan dampak positif seperti kemacetan berkurang 30%, pengamatan energi 40%, serta layanan kesehatan dan keamanan yang lebih responsif. Selain itu, warga juga lebih terlibat dalam pengelolaan kota melalui sistem pelaporan digital, menciptakan lingkungan yang lebih efisien, aman, dan partisipatif. Lalu di sini ada grafik efisiensi penerapan IoT. Nah, pada grafik ini menunjukkan peningkatan efisiensi di berbagai sektor kota setelah IoT diterapkan. Dampaknya mencakup pengurangan waktu tempuh, hemat energi, layanan kesehatan yang lebih cepat, keamanan meningkat, serta partisipasi warga yang lebih aktif. Grafik ini membuktikan bahwa IoT memberikan perubahan nyata dan terukur dalam meningkatkan kualitas hidup di Smart City. Tantangan implementasi IoT. Yang pertama, infrastruktur minim, biaya awal besar, ancaman keamanan data, butuh kolaborasi semua pihak, literasi digital rendah. Ada juga dukungan pemerintahnya, yaitu pertama, kebijakan pendukung IoT, kedua, anggaran dan pendanaan, ketiga, edukasi masyarakat. Kemudian ada dukungan pemerintah agar penerapan teknologi IoT di Smart City dapat berjalan lancar dan optimal. Peran pemerintah sangatlah krusial. Pertama-tama dibutuhkan kebijakan yang mendukung perkembangan dan integrasi IoT seperti regulasi data, keamanan cyber, serta standar teknis untuk perangkat dan sistem. Selain itu, karena biaya awal penerapan IoT tergolong besar, pemerintah perlu menyediakan anggaran dan pendanaan baik dalam bentuk subsidi, insentif bagi sektor swasta maupun program pembiayaan proyek teknologi kota. Tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus berperan dalam edukasi masyarakat agar warga memiliki literasi digital yang cukup untuk memahami, mendukung, dan menggunakan sistem berbasis IoT. Tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat, teknologi secanggih apapun tidak akan berdampak maksimal. Dengan adanya dukungan dari sisi kebijakan, pembiayaan, dan edukasi, maka transformasi menuju Smart City berbasis IoT akan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada indikator keberhasilan.
Untuk menilai seberapa berhasilnya penerapan IoT dalam Smart City, dibutuhkan indikator-indikator yang dapat diukur secara nyata. Pada slide ini menampilkan indikator keberhasilan utama, yaitu waktu tempuh berkurang, yang merupakan teknologi seperti Smart Traffic Light dan monitoring kendaraan membantu mengatur lalu lintas secara efisien, sehingga kemacetan dapat diminimalkan dan waktu perjalanan pun menjadi lebih singkat. Kemudian ada konsumsi energi menurun, yaitu IoT yang memungkinkan pengelolaan energi yang lebih hemat. Misalnya melalui sensor otomatis untuk lampu jalan dan pengontrolan penggunaan listrik di gedung-gedung publik. Kemudian ada kesehatan meningkat, yaitu memantau kesehatan berbasis IoT seperti wearable device dan sistem telemedis, di mana pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, tepat, dan dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya ada keamanan meningkat, yaitu kamera dan sensor keamanan yang terhubung dengan sistem pusat yang memungkinkan deteksi dini terhadap tindak kriminal atau keadaan darurat, sehingga respon bisa lebih cepat. Dan yang terakhir ada partisipasi warga meningkat, yaitu warga yang menjadi lebih aktif terlibat karena dapat memberikan laporan atau masukan melalui aplikasi berbasis IoT. Ini memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.